yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah, menjalankan ibadah puasa dengan segala kondisi yang sangat memprihatinkan, tetapi itu jangan sampai mengikis nilai-nilai iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap musibah demi musibah yang Allah turunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya adalah teguran, kasih sayang, rahman, rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Kenapa bisa terjadi? Inilah yang patut kita introspeksi. Mengutip bahasa Umar bin Khattab, inilah kita ambil satu ruang muhasabah. Introspeksi, kita mengecek di mana letak kesalahan-kesalahan kita sampai Allah Subhanahu wa taala haramkan hamba-hambanya untuk masuk ke masjid hari ini melaksanakan ibadah salat tarawih. Kita pun juga dilarang dengan kasus Covid itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan, esensi daripada Ramadan yang kita laksanakan, ketika Allah menginginkan membentuk tatanan kehidupan yang sebaik-baiknya, mencetak manusia la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dalam kondisi semacam ini banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan bersama untuk meningkatkan etos pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya dengan banyak membaca Al-Qur'an. Tilawatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa orang yang pintar membaca Al-Qur'an, orang yang cerdas membaca Al-Quran, al-alim kata Rasulullah, besok akan ditempatkan di satu tempat yang mulia bersama ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Adapun kita, kalian semuanya yang merasa syak, berat untuk melafadzkan Al-Quran, jangan kemudian berhenti untuk tidak pintar membaca Al-Quran. Yang lisannya kagok, yang susah melafadzkannya, tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 2 pahala. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah tentang membaca Al-Qur'an. Beliau bersabda, "Iqra'u Al-Qur'an", bacalah oleh kalian Al-Qur'an. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Subhanallah. Subhanallah, mulianya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an yang kita baca akan mampu mendatangkan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Yang kedua, dalam kondisi Ramadan serba terbatas, kita tidak bisa kemana-mana, tetapi ini luar biasa hikmah di balik itu semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, peringatan semacam ini, maka ruang yang kedua, banyaklah kita bersolawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi yaumin alfa salatin lam yamut hatta yubashsharu bil jannah." Yang artinya, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadaku dalam satu hari, alfa salatin, 1000 salawat. Salawat, bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah? Paling pendeknya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah dan salawat apa yang lain kita hafal, sampai kemudian sampai kepada angka 1000. Jamaah rahimakumullah, apa busyra, kabar gembira yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya? Lam yamut, kata Rasulullah, orang itu tidak akan pernah mati hatta yubashsharu bil jannah, sampai kemudian diberikan kabar gembira bahwa engkau yang rajin bersolawat kepadaku Rasulullah kemudian akan mendapatkan busyra, kabar gembira dengan masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Ini kesempatan untuk meraih prestasi yang sangat mulia, mencetak pribadi-pribadi al-muttaqun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu mi'ata hajah sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Yang artinya, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jamaah rahimakumullah momen yang sangat indah kita akrab dengan Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau Rasulullah adalah Rasul yang paling sibuk ditemukan nanti di padang mahsyar. Rasul paling sibuk dan paling galau memikirkan umatnya di padang mahsyar. Lari bolak-balik menjumpai Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah. Umatnya yang asin, yang maksiat, yang diponis, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka dan lain sebagainya. Belas kasihan Rasulullah datang minta kepada Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah. Maka kemudian Allah memerintahkan, kum ya Muhammad, berdirilah wahai engkau Muhammad. Mada turid, apa yang engkau inginkan wahai Muhammad. Rasulullah minta, ya Allah tolong izinkan untuk hamba-hambaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diponis masuk neraka dan seterusnya, engkau angkat, engkau masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada jamaah rahimakumullah Nabi yang dalam hidupnya ketika Rasulullah dikasih bekal doa pamungkas yang kemudian la turaddu ad'iya'u, doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ditolak. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak pernah melepas doanya. Ketika Nabi Ibrahim melepaskan doanya, ketika Nabi Musa melepaskan doanya, ketika Nabi Isa alaihissalam melepaskan doanya, sampai kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah ketika Bani Israel meminta hidangan dari langit. Nabi Isa berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Dilepas sudah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya berharap dari beliau syafaatnya, isfa' lana ya Rasulullah, berikan kepada kami syafaatmu ya Rasulullah. Engkau adalah manusia paling sibuk di padang mahsyar untuk memperjuangkan hamba-hamba Allah, umatmu yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya bagi kita yang beriman. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi iman, maka tentunya orang itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kedua solawat yang kita bacakan hadisnya tadi. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari, maka keputusannya, ketentuan agamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadallahu mi'ata hajah, Allah akan mensukseskan 100 urusan, Allah akan memenuhi 100 urusan, sab'ina minha li akhiratihi, 70-nya untuk urusan akhiratnya, wa thalathina minha li dunyahu, dan 30 sisanya untuk urusan dunianya. Maka menjadi hamba Allah yang beriman, ini adalah tiket untuk kebaikan kita semuanya. Tentunya harus kita jaga, karena iman itu jamaah rahimakumullah berfluktuasi. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya kalau lagi naik enak banget tuh, tetapi kalau lagi turun gimana? Nah, makanya ada resep yang Rasulullah ajarkan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Engkau bikin baru, perbaharulah iman kalian dengan banyak membaca la ilaha illallah. Yang ketiga, kapan waktunya? Hina yusbih, ketika ada di waktu pagi. Berapa kali? Ashron, 10. Wa hina yumsi ashron,
dan ketika sore hari bersolawat kepada Rasul 10 kali, maka adrakathu syafaati, orang itu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Yang keempat, bahwasanya karomah daripada bersolawat. Ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seseorang yang bersolawat kepadaku, membacakan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali kata Rasulullah, Allah akan mengembalikan roh kepada saya. Roh Rasulullah akan dikembalikan. Hatta arudda alaihi salam, sampai kemudian Rasul, kata beliau dalam hadisnya, kemudian saya menjawab salam orang yang bersolawat kepadaku. Subhanallah. Inilah amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, dalam momentum mengisi Ramadan kita, Ramadan yang sangat indah. Kenapa kita katakan demikian, jamaah rahimakumullah? Karena kita tidak tahu Ramadan 1441 dengan segala kejadian yang ada di dalamnya, dengan segala keindahan-keindahan yang ada di dalamnya, Ramadan pasti datang tahun depan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita masih ada kesempatan untuk bersua kembali dengan bulan Ramadan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui dari sebuah pertanyaan besar dan jawaban yang sangat besar. Namun kita berharap tentunya Ramadan yang indah, dengan tarawih yang sangat indah seperti tahun-tahun kemarin, bisa kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita bisa mengambil hikmah yang sebesar-besarnya dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian akan musibah, la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah, di mana musibah ini kata Allah tidak hanya akan menimpa kepada aktor-aktor, pelaku-pelaku kezaliman. Enak dong kalau yang kemudian dihukum oleh Allah mereka yang melakukan kezaliman. Bagaimana ketika tikus dimakan? Bagaimana ketika kelelawar disantap? Bagaimana ketika makhluk-makhluk Allah yang tidak boleh dimakan kemudian dimakan? Bahkan yang paling aneh dan unik, bentuk kebiadaban manusia, memakannya dengan tanpa dimasak. Maka tentu Allah yang memiliki makhluknya itu menegur kepada kita. Mungkin karena teguran itu tidak mempan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Siapa pelakunya? Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Maka kemudian Allah kirim virus yang sangat kecil, corona. Apa yang terjadi? Berantakan semuanya. Coba imam-imam haram, Imam Sudais contohnya, nangis. Bagaimana Imam Al-Juhni, Iwad Al-Juhni, menangis di depan Ka'bah. Kemudian beliau dalam doanya mengungkap betapa engkau telah haramkan umatmu hari ini untuk bersentuhan dengan Ka'bah. Subhanallah. Inilah jamaah rahimakumullah satu teguran bagi kita. Intinya apa? Allah sayang. Intinya apa? Allah negor kita supaya kita yarji'un, kembali ke jalan yang benar. Bagaimana Allah ajarkan an-nadhafah, kesucian, kebersihan. Bagaimana Islam mengajarkan ketika bersin, ya. 14 abad yang silam Rasul mengajarkan kalau bersin ya ditutup. Sekarang WHO pun juga mengeluarkan keputusan bahwa
semuanya harus pakai masker dan bersinnya ditutup. Baru sekarang, tetapi agama kita, agama Islam, mengajarkan itu semuanya 14 abad yang silam tentang bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah SAW untuk menjaga kita agar supaya imunitas kita menjadi kebal. Dulu kita iman yang dipertebal, sekarang lain imun. Masya Allah, banyak lain-lainnya ya. Iman dulu, sekarang imun. Masya Allah, kita galau. Padahal apa yang harus digalaukan? Bukankah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati? Kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Namun demikian tentunya jangan konyol juga. Benar juga jamaah rahimakumullah. Sekarang kita harus mengikuti aturan-aturan negara, karena negara ini memandang dari aspek kemaslahatan umat sesuai dengan kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa mencegah datangnya mafasid, mafsadah, kerusakan itu tentunya kematian supaya tidak terlampau banyak dan lain-lainnya. Tentu ini seiring dengan ketentuan muqaddam, harus didahului untuk mengambil aspek manfaat.